Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran mata kuliah umum atau MKU Bahasa Indonesia. Topik yang akan dipaparkan ke depan adalah mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, mari kita lanjutkan. Peta konsep dalam topik kali ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah membicarakan hakikat bahasa Indonesia jika ditinjau dari kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, peta konsepnya berkenaan fungsi bahasa Indonesia ditinjau dari peran dan kebermanfaatannya. Yang ketiga, peta konsepnya berkenaan bahasa Indonesia ditinjau dari status kemartabatannya. Oke, mari kita ulas satu persatu. Berbicara mengenai hakikat, ya, jadi semua objek yang dilihat dari sudut hakikat pasti akan memunculkan kenyataan yang sebenarnya. Ya, jika kita hubungkan dengan topik yang akan kita bahas kali ini, sejarah, kedudukan, dan fungsi, jika kita berlandaskan atau kita berangkat dari sudut pandang hakikat, maka kenyataan yang sebenarnya pun akan muncul, teman-teman. Kita berbekal atau bermodalkan hakikat sebagai sudut pandang agar sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dapat kita peroleh sebenar-benarnya sehingga menjadi kenyataan yang dapat kita pahami. Hakikat bahasa. Ya, ada 4 alur definisi bahasa yang bisa diruntut dan dirunut. Yang pertama adalah bahasa adalah sebuah sistem tanda yang berupa simbol dan bunyi. Bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu, golongan, atau masyarakat. Dan yang keempat, simbol bahasa bersifat arbitrer, dalam hal ini dinamis dan konvensional, yang diperkuat dengan gerak-gerik badaniah nyata. Ya, ini bersumber dari KBBI edisi kelima. Jadi kalau kita mengetahui bahasa dari hakikatnya, maka ada 4 proses yang kita ketahui sebenar-benarnya. Nah, keempat proses ini merupakan satu kesatuan sehingga menjadikan definisi bahasa komplit begitu, baik dari bahasa ini berupa apa, kemudian bahasa ini lahirnya ya diproduksi oleh apa, kemudian fungsinya juga untuk apa, kemudian yang terakhir sifat-sifat bahasa itu seperti apa, dan ternyata menggunakan gerak-gerik sebagai sumber pendukungnya. Jika kita berangkat dengan sudut pandang hakikat, maka definisi bahasa pun atau identitas bahasa itu akan terkuak begitu, teman-teman. Berikutnya, fungsi bahasa. Ada 4 fungsi bahasa. Yang pertama adalah sebagai ekspresi, yang kedua komunikasi, yang ketiga integrasi dan adaptasi sosial, dan yang terakhir adalah kontrol sosial. Masing-masing dapat dijelaskan lebih lanjut seperti ini. Fungsi bahasa sebagai ekspresi, yaitu bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Kita semua, ya, seorang manusia ini menggunakan bahasa. Ya, jadi setiap orang berhak untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan bahasa. Yang kedua, komunikasi. Jelas bahwa fungsi bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, ya, baik lisan maupun tulis, ya. Jadi bahasa memang menjadi media yang paling utama dalam berkomunikasi. Fungsi berikutnya adalah sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat untuk menyatukan, yaitu mengintegrasikan dan menyesuaikan dalam aspek sosial. Ya, dengan bahasa kita bisa adaptasi, kita bisa menyesuaikan, kita bisa saling memahami. Ya, begitu besar fungsi dari bahasa. Kemudian fungsi yang terakhir adalah sebagai kontrol sosial. Ya, bahasa sebagai alat pengontrol sosial.
dengan menggunakan bahasa, kelas-kelas sosial dapat kita pahami, dapat kita kontrol sehingga terjadi atau terjalin satu kerukunan, satu komunikasi yang apik, satu komunikasi yang estetik. Berikutnya, Anda akan mengetahui asal bahasa Indonesia. Nah, jika tadi kita telah membahas hakikat-hakikat bahasa dan fungsi bahasa, maka saat ini kita akan mengetahui asal bahasa Indonesia. Gerigi lingkaran bergerigi yang tengah memang menjadi sentralnya, yaitu bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, kemudian digunakan di Asia Tenggara sebagai lingua franca, dan yang terakhir menjadi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Satu persatu kita jelaskan. Oke, mengapa menjadi bahasa Indonesia? Karena lahir pada 28 Oktober 1928. Nah, dikenal sebagai Ikrar Sumpah Pemuda dan dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu karena memang telah diputuskan melalui Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 54 di Medan. Semakin kukuh dipergunakan karena memang dipengaruhi corak budaya daerah sehingga memunculkan variasi dan dialek. Nah, ini adalah asal-usul bahasa Indonesia yang pertama. Kemudian di Asia Tenggara, bahwa bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu pertamanya ini digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Ditemukannya berbagai prasasti sebagai bukti konkret. Nah, ini di Asia Tenggara begitu. Kemudian sebagai lingua franca artinya adalah bahasa sebagai alat perhubungan. Mudah diterima oleh masyarakat karena tidak mengenal tingkat tutur di Kepulauan Nusantara. Oke, ini adalah bagan-bagan asal bahasa Indonesia. Sentralnya dari Melayu, kemudian memang ditemukan ya bahasa Melayu ini di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Kemudian diaplikasikan, diimplementasikan sebagai bahasa perhubungan ya. Kemudian lahirlah pada tanggal 1928 sebagai bahasa resmi Indonesia ya, dikenal sebagai Ikrar Sumpah Pemuda. Berikutnya mengenai prasasti sejarah. Nah, ini teman-teman saya kira perlu untuk mengetahui prasasti sejarah tonggak lahirnya bahasa Melayu. Ada bukti-bukti prasasti tahun 683 atau 683, lokasi di Palembang ini ditemukan satu prasasti yang disebut atau dinamakan Gedukan Bukit. Ukurannya kurang lebih 1 meter dan menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno, berisi perjalanan suci Dabun Tahyang dan 2000 orang pengikut. Kemudian tahun 684, 1 tahun setelahnya, ada di lokasi Palembang, ukuran kurang lebih 1 meter, ditemukan prasasti Talang Tuwo ya, yaitu aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno menyatakan Raja Sriwijaya berjasa karena telah mendirikan Taman Sri Kshetra. Kemudian 2 tahun berselang, tahun 686 disebut juga prasasti Tiang Batu ya. Ini ditemukan prasasti yang disebut atau dinamai Kota Kapur ya, ditemukan di Bangka Barat yang isinya mengenai kutukan. 2 tahun berselang, tahun 688, lokasi di Jambi dan Sungai Musi, yaitu ditemukan satu prasasti Karang Berahi berisi kutukan bagi orang-orang yang tidak tunduk pada raja dan berbuat jahat. Kemudian jauh lagi ke depan, tahun 832, lokasi di Temanggung, ini ditemukan satu prasasti Ganda Suli ya, menggunakan aksara Jawa kuno, berisi tentang falsafah kemerdekaan dan kejayaan Sailendra. Kemudian tahun 942 ya, lokasinya ada di Bogor, ditemukan prasasti Bogor dan perinciannya berukuran 17 x 15 meter ya, berisi aksara Sunda kuno. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa aksara Melayu kuno yang terdapat dalam prasasti tersebut antara lain ada istilah istri, raja, putra, samudra, dan lain-lain. Jadi di dalam prasasti-prasasti yang ditemukan tadi, ini ada istilah-istilah yang memang lahirnya pada zaman itu
atau zaman prasasti sejarah, ditemukannya prasasti sejarah, dan ternyata saat ini sampai sekarang masih digunakan. Untuk diketahui oleh teman-teman juga bahwa aksara Pallawa ini berasal dari India, menjadi akar aksara di Nusantara. Ya, ternyata akar aksaranya berasal dari India, yaitu aksara Pallawa. Ditemukan pertama kali pada prasasti Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur. Kemudian di tanah Jawa pun juga ditemukan pada prasasti Tarumanegara. Berikutnya peran bahasa Melayu pada masanya. Ada 4 peran bahasa Melayu pada waktu itu. Yang pertama adalah sebagai bahasa kebudayaan. Ya, kebudayaan berarti sebelumnya memang menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kalau kita runut, ada kebiasaan, kemudian menjadi budaya, kemudian menjadi warisan sampai saat ini. Nah, itu adalah tahapan-tahapan peran bahasa Melayu pada waktu itu begitu. Nah, sebagai bahasa kebudayaan karena berisi aturan hidup atau kaidah hidup, dan memang ada konten sastranya pada waktu itu. Konten bahasa pada waktu itu, ya, bahasa Melayu memang menjadi kebudayaan pada waktu itu. Kemudian menjadi bahasa resmi kerajaan, ya, pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, itu bahasa Melayu berperan menjadi bahasa resmi kerajaan. Kemudian juga peran bahasa Melayu sebagai perdagangan dan keagamaan. Oke ya, komunikasi, budi perdagangan, mengekspansi usaha-usaha sehingga bertemu, berinteraksi, serta menjadi penyebaran agama-agama, ya. Nah, ini peran bahasa Melayu bisa disebut sebagai alat komunikasi di dalam dan luar Indonesia. Tentu yang terakhir, peran bahasa Melayu adalah bahasa perhubungan, lingua franca antar suku. Oke. Karena Indonesia mempunyai banyak suku, maka bahasa Melayu ini memang pada masanya menjadi bahasa primer, ya, atau lingua franca, bahasa perhubungan antar suku. Aplikasi implementasi bahasa Melayu bahasa Indonesia. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa fakta penting pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia ini ternyata dibuktikan melalui 5 fakta penting. Yang pertama adalah, telah kita singgung sebelumnya, sebagai bahasa perhubungan pada masanya. Jadi bahasa Melayu ini pada waktu itu memang menjadi bahasa satu-satunya untuk menghubungkan. Yang kedua, fakta pentingnya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia diaplikasi dan diimplementasi karena sederhana bahasanya. Sederhana berarti pasti mudah dimengerti dan dipahami. Berikutnya, aplikasi implementasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena kesukarelaan berbagai suku Indonesia menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ya, mengapa? Karena memang kebudayaan warisannya pun jelas bahwa bahasa Melayu pada masanya menjadi bahasa yang dominan. Maka seiring perkembangan zaman, Indonesia merdeka dan lain sebagainya, sehingga bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia yang sah dan digunakan secara nasional. Itu atas dasar kesukarelaan berbagai suku. Kemudian aplikasi implementasi bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena kesanggupan untuk mengekspansi bahasa dalam arti yang luas. Nah, maksudnya adalah ketika bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia dan diakui secara nasional, maka pada saat itu pula antar suku atau warga negara Indonesia ini sanggup untuk mengekspansi, meluaskannya, ya, kemudian mengembangkannya dalam arti yang luas. Buktinya apa? Buktinya diksi-diksi bahasa Indonesia, ya, menjadi banyak begitu. Perbandaraan kata menjadi banyak, istilah-istilah pun menjadi banyak dan baru. Itu karena kesanggupan untuk mengekspansi bahasa dalam arti yang luas. Yang terakhir tentu telah dipergunakan sebagai bahasa perdagangan. Ya, jadi memang menjadi kebudayaan dan warisan yang erat pada waktu itu, sehingga sekarang
hanya atau tinggal diperbaharui saja sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kuat dan digunakan secara resmi di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa asal nama Indonesia, ya tadi kita telah menyinggung bahasa, maka sekarang kita menyinggung identitas atau asal-usul Indonesia. Ada 3 sumber, ya, ada 3 penemu. Yang pertama adalah James Richardson Logan, kemudian ada George Samuel Windsor Earl, dan Adolphe Bastian. Oke, satu persatu kita jelaskan identitas dan sumbangsihnya. Ya, Samuel Windsor Earl atau George Samuel Windsor Earl ini seorang Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl yang menyebut dengan istilah Indonesian atau bermakna Kepulauan Indian dan Melayunesian. Namun Earl lebih memilih menggunakan istilah Melayunesia. Secara pertama, ya, dapat kita ketahui dari satu orang Inggris, ya, seorang Inggris begitu. Yang kedua adalah James Richardson Logan, mempopulerkan istilah Indonesia dalam majalah yang ditulisnya untuk menyebutkan penduduk dan pulau-pulau Indonesia sekarang. Nah, ternyata Indonesia telah dipopulerkan dalam media majalah oleh James Richardson Logan. Berikutnya adalah Adolphe Bastian. Siapa ia? Ya, menurut Bung Hatta, Bastian menggunakan sebutan Indonesia, ya ini yang paling mendekati ya, untuk merujuk pada fakta geografis yakni Kepulauan Nusantara. Ya, sehingga menjadi Indonesia itu adalah identitas negara kita dan identitas bahasa nasional kita dari ketiga sumber ini. Berikutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahwa bahasa Indonesia sesuai ikrar Sumpah Pemuda, ya ada 3 ikrar. Kedudukan sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia memang dalam penggunaannya sehari-hari tidak terikat sesuai dengan kaidah yang benar. Artinya bahasa Indonesia digunakan dalam ragam santai juga. Ya, tidak melulu resmi, tapi non-resmi pun kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terikat sesuai dengan kaidah yang benar. Artinya bahasa-bahasa atau dialek-dialek dari suku-suku tertentu, dialek-dialek dari daerah tertentu, perkembangan-perkembangan bahasa, ini disebut sebagai bahasa santai atau non-resmi. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia kedua, berdasarkan bahasa negara sesuai Undang-Undang 45, yaitu kebalikannya tadi. Kalau yang sesuai dengan UUD, maka bahasa Indonesia digunakan secara resmi yang harus digunakan sesuai dengan kaidah yang benar. Oke ya, teman-teman jadi tahu berdasarkan ikrar Sumpah Pemuda, ini pun melahirkan bahasa non-resmi juga yang kita pergunakan sehari-hari. Namun, kita juga bisa menggunakan bahasa resmi pada kesempatan-kesempatan tertentu sesuai dengan kaidah atau Undang-Undang 45. Berikutnya, fungsi bahasa nasional. Oke, ya kita sudah sampai ke fungsi bahasa nasional. Yang pertama, bahasa nasional Indonesia ini sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Nah, harus teman-teman akui, kita harus berbangga mempunyai bahasa nasional karena memang tidak semua negara, ya, seperti Indonesia ini mempunyai bangsa, mempunyai lambang kebanggaan kebangsaan berupa bahasa nasional, ya. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, jelas ya, identitas nasional dapat dilihat dari bahasa nasional juga. Kemudian alat perhubungan dan komunikasi di berbagai media, ya, dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Buktinya adalah di berbagai media di Indonesia, di negara kita ini secara resmi menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang terakhir, bahasa nasional bahasa Indonesia ini dapat dijadikan sebagai alat persatuan. Oke teman-teman, untuk kilas balik saja bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui penuh bahasa nasional kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia,
yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada 3 ikrar. Ikrar pertama, ikrar kedua, dan ikrar ketiga dapat teman-teman baca, pahami, dan teladani sendiri. Kita harus memperkuat bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, sehingga menjadi identitas yang nyata. Baik, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.